Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kari conre hijikeun updatekeun dina kahadean. Saya Mat Picis. Hari ini akan membagikan tutorial ya bagaimana caranya melatih otot-otot dalam kita ya. Jadi otot itu dibagi dua bagian ya. Ada otot luar dan juga ada otot dalam. Nah, kalau untuk para praktisi bela diri yang cocok untuk mendukung kegerakan kita, kita harus lebih mengolah otot dalam ya. Otot dalam kita diolah. Apabila Anda melakukan olahraga dengan angkat beban misalkan, bebannya jangan yang berat-berat. Cukup yang ringan aja, tapi hitungannya yang banyak ya, sampai terasa pegal. Dan itu harus konsisten dilakukan setiap hari. Oke. Nah, sebelum melanjutkan video saya ini, bagi rekan-rekan yang memang belum mensubscribe, silakan untuk di-subscribe dulu. Dan apabila bermanfaat, silakan untuk di-share ya. Saya di sini hanya akan berbagi ya, berbagi pengalaman dan ilmu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi intinya gini kawan. Nah, yang terpenting sebetulnya sebelum kita melakukan latihan jurus atau gerakan-gerakan jurus lainnya, ada yang lebih penting. Kita harus mempersiapkan dulu fisik kita ya, agar nanti bisa mengimbangi gerak jurus kita. Jadi tetap fisik harus diolah dulu ya. Ketahanan fisik kita, kekuatan fisik kita harus diolah dulu. Nah, salah satu contohnya, ini saya sekarang memegang sebuah media botol ya. Cuman seharusnya botol ini diisi pasir dulu, isi pasir lalu ditutup, diikat ya. Nah, ini cuman contohnya aja. Anggap ini ada pasirnya ya. Nah, untuk melatih otot dalam lengan kita dan supaya punya gerak fleksibel tangan kita, ini ada olahannya. Nah, contohnya begini saudara-saudara ya. Ini botol ada pasirnya misalkan ya. Kebetulan ini tidak ada pasirnya, tapi ini cuma contoh aja. Nah, Anda cukup dengan tiap hari melakukan gerakan kayak begini. Misalkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu satu set ya. Berarti satu setnya 10 misalkan. Cuman kalau Anda memang kuat bisa 30 hitungan, bisa 40, itu terserah. Cuman ingat, kita harus main sebanyak 3 set. Nah, barusan saya kasih contoh satu setnya 10 ya. Nah, sekarang kita set kedua. 1, 2, 3, 10 ya. Set kedua udah terasa pegal, berhenti dulu, lalu lanjutkan lagi set ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Nah, misal itu contoh udah 3 set misalkan. Cuman ingat saudaraku, harus benar-benar terasa pegalnya ya. Jadi harus ada dengan perasaan. Jangan main gini-gini aja, tapi harus dengan perasaan. Set, terasa ke otot dalamnya. Nah, oke. Nah, itu gerakan pertama. Lalu sekarang kita lakukan gerakan yang kedua. Itu sama, harus 3 set pula. Setelah gerakan pertama kita beres 3 set, lalu kita gerakan yang keduanya. Gerakannya begini saudaraku ya. Nah, contoh. 1, diputar ke dalam. 2, 3, 4, 5, 10 misal. Nah, itu satu set. Sekarang set kedua. 1, 2, 3, 4, 10 misalkan ya. Nah, sampai 3 set. Paham? Nah, dan ingat, harus tetap dirasakan perputarannya. Dek, dek,
Jadi ada tenaga ujungnya. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Selain kita akan punya tangan yang fleksibel dan otot dalam yang kuat, juga apabila diaplikasikan untuk melakukan gerakan bela diri, kita akan lebih mantap ya. Untuk tangkapan tangan, untuk takisan, untuk pukulan, itu akan mempengaruhi ya. Jadi tidak cukup hanya melatih jurus, tetap harus diimbangi dengan kekuatan fisik kita. Walaupun memang betul di jurus itu ada olahan tenaganya ya, tapi lebih sempurna kalau kita melatih otot-otot dalam kita dengan gerakan yang lain ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat saudara-saudaraku, dan itu adalah harus dilakukan secara berkelanjutan ya. Harus terus tiap hari. Kalau misalkan pagi hari ya pagi hari harus dilatih terus. Kalau sore ya sore ya. Intinya konsisten dalam melakukan segala hal. Insya Allah akan berhasil ya. Ini apabila nanti kita main golok, ini gaya tebasnya ini bakal lain ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ahmad Picis. Di sini saya membuat video hanya untuk mengembangkan budaya, dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan generasi kedepannya menjadi generasi yang lebih baik. Salam Kari Condre. Hijikeun, abretkeun dina kahadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.